bercerita cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markomur. Ya, selamat sore, berjumpa kembali dengan kami TVRI Sumatera Utara. Pemirsa di rumah, kami sangat menanti dan juga sangat aspiratif kepada pemirsa di rumah. Hari ini satu bingkai yang istimewa yaitu Markomur. Tema kita antisipasi kekerasan di ruang lingkup pendidikan. Tentu satu hal yang paling berbahagia kalau pemirsa dapat bersama kami dalam satu interaktif. Silakan hubungi kami ke 0811 6100 386. Yang jelas ya, jauh berjalan ke Sidimpuan, jangan ditangkap si burung gelati. Saya tidak sendiri tapi didampingi seorang perempuan. Elok berbicara, orangnya cantik. Siapa dia? Ini dia Ajifah Sahrianis. Iya Bang Munir, terima kasih. Dan halo, apa kabar Bang Munir? Sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Harus tetap semangat apalagi puasa ya Bang Munir ya. Pastinya juga kami harapkan pemirsa di rumah juga sama semangatnya untuk menonton Markomur pada hari ini. Karena topiknya menarik sekali Bang Munir ya, terkait dengan antisipasi kekerasan di ruang lingkup pendidikan. Dan tentunya melihat hal ini, pendidikan memang menjadi hal yang penting dan harusnya menjadi perhatian lebih dari seluruh komponen yang ada. Melihat realitas yang terjadi, ternyata di dunia pendidikan juga banyak terjadi kekerasan di dalamnya. Pendidikan, lingkungan pendidikan, seyogyanya adalah untuk menjadi tempat mendidik, mendirikan bagaimana melahirkan lagi generasi-generasi unggul yang ada di bangsa ini. Tapi sayang sekali pemirsa, ternyata di dunia pendidikan ini juga lah terjadi dan juga memicu adanya kekerasan yang terjadi. Dan untuk hal ini pemirsa, kita membahas dengan topik menarik yang tadi sudah kami spillkan di awal, yaitu terkait dengan antisipasi kekerasan di ruang lingkup pendidikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini tentunya harus ada narasumber yang bisa kita tanyakan Bang Munir. Ya. Ada siapa hari ini Bang Munir? Ya, yang jelasnya luar biasa hari ini. Wanita-wanita kreatif, wanita-wanita yang juga peduli tentang lingkungannya. Betul. Siapa dia? Yang pertama kita kenalkan, Profesor Dr. Yasmira, MS, SH, MH. Ini merupakan akademisi. Ini luar biasa hari ini, Bu Prof. Artinya kenapa? Kita bergembira. Tentu di dalam kapasitas ini, peduli seorang perempuan tidak terlepas daripada peduli terhadap lingkungannya. Ini dia luar biasa. Terima kasih. Kemudian hari ini juga kita hadir bersama, yaitu Suryani Gustari, SH, MH. M ya? MH. Oh, Suryani Guntar ya. Wah, ini luar biasa. Ini advokat dan juga aktivis perempuan. Betul. Ini luar biasa. Artinya kenapa? Kepedulian inilah yang perlu menjadi kebersamaan bagi kita bersama untuk agar hal-hal yang sifatnya reprensif yang menuju ke negatif, apalagi di ruang lingkup pendidikan, perlu menjadi satu perhatian bagi kita bersama. Ini bukan PR guru, bukan PR, tapi sama-sama punya PR untuk menyelesaikannya. Itu dia. Silakan Gigi, ada hal yang mau ditanyakan? Wah, kalau saya udah gelisah aja. Udah pasti banyak kali pertanyaan yang kita siapkan Bang Munir. Kan tadi kita udah diskusi di belakang kan, ternyata kita punya banyak sekali sampai udah bisa jadi novel untuk pertanyaannya Bang Munir ya. Bukan novel lagi. Jadi apa? Kalau novel masih lumayan. Apa tuh Bang Munir? Cerpan, cerita panjang. Waduh, berarti ranking panjangnya ya. Betul sekali, karena memang harus menjadi cerita yang panjang Bang Munir untuk dibahas, supaya kita mengentaskan, bukan lagi mengurangi, tapi mengentaskan benar-benar total Bang Munir terkait dengan hal ini. Dan langsung saja untuk hal yang ingin saya tanyakan, mungkin saya akan tanyakan kepada langsung ke akademisi terlebih dahulu Bang Munir, apalagi sebagai akademisi tentu menjadi salah satu orang yang berada di dalam lingkungan lingkup pendidikan ini. Bu Profesor, bagaimana? Apakah ini terjadi dan sebenarnya apa yang membuat ini terjadi? Karena kalau kita berkilas kepada mungkin bulan Februari kemarin, ini juga terjadi kasus yang cukup menggemparkan tanah air ya Bu. Ada di salah satu sekolah swasta yang berada di Jakarta terkait dengan perundungan ini, bahkan melibatkan anak artis di dalamnya. Nah, kira-kira Bu, apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan di dalam ruang lingkup yang harusnya tadi ya menjadi tempat untuk mendidik, akhirnya
tempat untuk berbuat kekerasan. Iya, Seperti apa Bu Profesor, silahkan. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah, sama Ibu. saya senang sekali bisa diundang di sini ya, berkumpul dengan orang-orang hebat ya. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Aduh, ini Baik, makan, iya. sebelum saya terangkan lebih jauh, hendaknya kita tahu dulu dasar hukum dari hal ini, yaitu dari Permendikbud nomor 46 tahun 2023 Baik. tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidik. Ya, memang sudah dibuat ya dalam Permendikbud RI. Kemudian ada juga dasar hukumnya lagi, undang-undang di tahun bukan undang-undang tapi di Permendikbud juga nomor 31 tahun 2021 ya, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Lalu ada undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ya, diundangkan sudah launching di tahun 2022. Nah, sebenarnya kalau dari satuan pendidik ya, pendidikan dari mulai perguruan tinggi ya, baik negeri, swasta, kemudian perguruan tinggi yang lain ya di bawah dari universitas gitu ya, itu sudah digalakan sekali untuk pencegahan hal ini. Pencegahan, bahkan ada satgasnya sudah sebar di seluruh provinsi ya, kabupaten dan kota. Betul. Nah, jadi di total 38 provinsi ini memang masih 19 provinsi yang ada satgasnya. Tidak semua provinsi memang, tapi alhamdulillah kan sudah menyeluruh ya, hampir betul. menyeluruh. Nah, jadi ada seperti di perguruan tinggi swasta ya, di Universitas Pembangunan Pancabudi, kami di Unpap itu sudah ada satgasnya untuk pencegahan ini. Itu diarahkan oleh L2 Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Jadi ada penilaian-penilaian untuk kampus-kampus swasta yang diminta untuk istilahnya itu populernya 3 dosa. Ya, di antaranya ada perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi. Nah, kenapa di lingkungan sekolah ya, seperti yang kita sama-sama ketahui ya, viral ya, terjadi perundungan di salah satu sekolah di Jakarta, bahkan bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di sekolah, tapi di kampus-kampus juga ada beberapa yang data yang dari penelitian saya ya. Pada intinya menurut saya karena tidak atau kurang ya, kalau dibilang tidak sepertinya kurang tepat ya, karena memang dari kementerian sendiri sudah memaksakan dan harus itu dilaksanakan dengan munculnya Permendikbud tadi, sehingga harusnya terlaksana di lapangan. Ya, kalau menurut saya kurangnya pengawasan. Jadi ketika sudah dibentuk satgas nih, misalnya di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah, tapi tidak terlaksana dengan maksimal gitu. Jadi dibuat terus udah dibiarin aja. Maksudnya kalau mau pencegahan itu ya harusnya terus ya. Rutinitasnya ada, continue gitu. Ya. Ya mungkin terlupa ya di salah satu ya sekolah tadi yang tidak melaksanakan itu, atau bisa jadi sudah terus dilaksanakan tapi tidak ada penilaian atau evaluasi di lapangan yang dilakukan oleh, misalnya kalau di perguruan tinggi swasta mungkin di satgasnya misalnya apakah terdiri dari dosen, mungkin ada aktivis ya, dan salah satu pegawainya. Jadi perlu ada monitoring lah ya, evaluasi. Bener nggak sih ternyata nggak ada di lingkungan sehari-hari ya, bener nggak sih yang sudah disosialisasikan tadi terkait aturan tadi sudah diterapkan gitu. Jadi menurut saya sih kurang pengawasan. Baik, Ini artinya luar biasa. Artinya kenapa Ji? Ternyata semuanya semangatnya luar biasa untuk sama-sama ini tidak terjadi. Betul. Tapi begitu dibentuk dan disosialisasikan, eksekusinya tak terjadi. Bisa jadi. Bukan apanya. Nah ini menjadi kelemahan juga bagi kita. Betul. Gitu. Artinya menjadi perhatian bagi kita bersama untuk sama-sama kita pedulilah. Mari peduli. Jadi tidak dunia pendidikan aja yang harus bertanggung jawab terhadap ini. Iya. Semua ruang lingkup yang ada, kadang-kadang bisa di luar dunia pendidikan. Artinya memang yang pelakunya ini, korbannya ini adalah pelajar salah satu dari atau bagian apa, pendidikan ya, Bu? cuman tidak terjadi di dalam ruangan pendidikan, tapi di luar kampus misalnya. Kan jadi ini problem juga, sehingga perlu pedulian kita. Baik, kemudian ingin kita tanyakan kepada Ibu Suryani ya, setahu sebagai lembaga advokasi dan juga aktivis perempuan, sejauh mana kepedulian menurut penilaian Ibu terhadap
hal ini tidak akan terjadi di ruang lingkup pendidikan. Terima kasih Bapak, saya juga senang sekali sama seperti Bu Mira. Baru dihubungin Bu Mira, saya senang sekali bisa bergabung hari ini dengan Bapak dan Ibu semua yang saya pikir sangat capable untuk berbicara tentang hal ini kan. Sebagai aktivis anak dan perempuan itu sudah sejak tahun 2003. Belakangan saya menjadi advokat, jadi memang lebih langsung untuk menangani permasalahan seperti ini. Kebetulan saya bergabung di organisasi Perkumpulan Advokat Sumatera Utara, dan dalam jabatan saya sebagai Wakil Ketua Umum 2 memang membidangi masalah tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi kita memang sekaligus melakukan kajian dan pendampingan jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Kalau tadi Bu Yasmira mungkin bicara lebih dalam konteks perguruan tinggi, saya lebih kepada tingkat pelajar, SD, SMP, SMA. Karena ini lebih kepada anak. Siapa sih yang disebut anak? Mungkin yang disebut anak kita mungkin pada umumnya sudah tahu. Siapa sih yang disebut anak? Anak itu kan yang seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2004 yang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Tahun 2002 ya. Tetapi ternyata debatable. Di beberapa undang-undang konsep anak ini berbeda-beda. Di hukum perdata masih mengenal yang disebut dengan anak umur 21 tahun. Kemudian di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak malah anak yang dapat dipidana itu umur 12 tahun sudah dapat dipidana. Jadi memang debatable masih umurnya, cuma kita tetap mengacu kepada, sementara ini kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi 17 tahun 364 hari itu masih anak. Betul. Itu masih anak ya kan Pak. Nah, kenapa ini sering sekali terjadi? Tidak hanya di Jakarta ya Mbak ya. Kalau kita lihat di kemarin beritanya ada yang di pesantren, anak yang korban bully. Bahkan di Medan beberapa waktu yang lalu juga anak melakukan tindak kekerasan terhadap anak justru menimpa ya anak petinggi polisi. Di Medan itu juga sempat viral gitu, seperti itu kan. Kenapa sekarang anak-anak mudah sekali melakukan perundungan, atau anak-anak cenderung justru menjadi korban perundungan atau kekerasan seksual, mungkin seperti itu Pak. Ternyata harusnya ini dimulai dari mana untuk memberikan pemahaman dan pendidikan tentang bahaya dari kekerasan terhadap anak ini. Apakah di sekolah dasar ini sudah bisa dilakukan, atau ini diberikan di sekolah tingkat pertama atau di sekolah tingkat menengah? Kita sih berharap adanya mungkin kurikulum yang mengatur yang tentang pendidikan tentang ini. Kurikulum kalau di kampus sudah ada ya Bu ya, sudah ada tentang gender misalnya, sudah ada tentang pemahaman tentang kekerasan seksual. Di tingkat sekolah justru pelaku dan korban yang paling banyak itu anak sekolah, SMP dan SMA. SMP dan SMA itu juga luar biasa ya, korban-korban maupun pelaku-pelaku yang melakukan tindak kekerasan di dalam sekolah. Zaman sekarang ketika ditanya kenapa guru tidak berlaku keras, guru-guru malah nanti kalau di anak-anaknya ditampar dilaporkan. Betul. Aduh, kita sedih sebenarnya. Betul. Kita justru jadi sedih. Apakah undang-undang ini dilahirkan untuk membina, mendidik, menciptakan insan anak yang benar-benar bermartabat, atau kok justru dijadikan seperti apa ya, anekdot yang akhirnya guru itu hanya sekedar tugasnya mengajar, bukan mendidik. Mengajari membaca, menulis, matematika, fisika dan yang lain-lain, tetapi bukan mendidik akhirnya. Karena apa? Karena mereka selalu merasa dibenturkan dengan undang-undang perlindungan anak. Guru bertindak keras sedikit nanti takut nanti dilaporkan orang tuanya, seperti itu kan Pak. Makanya mungkin dari sistem pendidikan kita sendiri Pak dulu Pak. Kalau menurut saya mungkin kan, apalagi Ibu Yasmira ini sangat orang yang berpengalaman di pendidikan, mungkin bisa dibawa lah kan saran-saran kita di sini. Bagaimana adanya kebijakan-kebijakan mungkin yang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum, pembelajaran khusus seperti muatan lokal. Kalau kita muatan lokalnya ada bahasa Arab Melayu misalnya kan, kenapa nggak kita masukkan tentang pemahaman gender dan tentang kekerasan atau pembulian, kekerasan seksual atau kekerasan fisik dan psikis, seperti itu mungkin Pak. Baik. Ini jadi lucu ya kalau saya
dibilang Bu Suryani dengan takutnya guru atas Takut. undang-undang perlindungan anak. Jadi betul juga. Kalau dulu kita istilahnya masa saya selain mengajar, mendidik, mengayomi dan pengganti orang tua. Iya, betul. Sekarang tertinggal pengganti orang tuanya nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Nah, udah tugas Ada kamu yang hilang mengajar. dari Ada tugas gila. guru ya. Iya. Ya mudah-mudahan Kita bersama. walaupun undang-undang ada, kita harapkan jangan sampailah terlalu menjadi Betul. ikon yang membuat ada tembok pembatas yang sangat luar biasa. Rasa kepedulian itu tetap ada. Yang jelasnya Ya Bang Munir. kata orang bilang enak kita duduk di para-para, Iya. jangan ditengok terbang indah si burung melati. Cakep. Elok kita banyak berbicara, kita akan dengar dulu, yaitu lagu dan musik. Oke, silakan. Sama kami TVRI Sumatera Utara 1 Bingkai Markombur. Hari ini tajuk kita tetap tidak berubah, antisipasi kekerasan di ruang lingkup pendidikan. Ini luar biasa, banyak hal, apalagi ya kita belum sampai bicara rekor, masih bicara kasus. Artinya kenapa? Kok terjadi lagi, kan gitu. Pertanyaan itu kenapa kok terjadi lagi? Asik itu aja. Ada satu pemikiran. Setiap buka televisi pasti muncul berita seperti itu ya iya. Bang Munir ya. Ini ada juga untuk siswa, kadang-kadang Iya. merasa junior dan senior. Begitu dia merasa senior, Betul. juniornya nggak dianggap apa-apa. Ayo sini, terjadi otoriter senior kepada junior. Ini gimana Ibu? Ini sedang deh. Kalangan kampus bisa terjadi, kalangan pendidikan SMA bisa terjadi, SMK bisa terjadi, apalagi SMP. Bahkan saat ini udah mulai berbau-bau ke SD loh. Wah, ini merambah ke sana tentu ya. harus jadi perhatian Kelas kalau enam. sudah sampai sejauh itu ya. Mulai otoriter terhadap adik-adik kelasnya di kelas 3 dan kelas 4. Ini luar biasa nih. Nah, gimana nih Ibu? Awak mau tanya kepada yang Ibu akademisi lah, di Profesor. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya menambahkan terkait dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 yang tadi saya sampaikan, itu ada 6 jenis kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga itu ada perundungan, yang keempat ada kekerasan seksual, lalu yang kelima ada diskriminasi dan intoleransi, yang keenam ada kebijakan yang keliru atau yang salah. Nah, sebenarnya kalau untuk ditanya kenapa sih ini terus terjadi, kalau menurut pendapat saya, undang-undang itu sudah sedemikian rupa dibuat dengan sangat bagus ya isinya, karena melalui tahapan dari legislatif dan eksekutif ya, lembaga negara yang berdua sudah kerjasama sangat bagus, tapi memang kembali lagi kepada implementasinya di lapangan ya. Jadi kalau ada pengawasan memang dari, misalnya kalau kita cerita sekolah ya, mungkin sosialisasi tadi ya, terus ditegakkan, kemudian para penegak hukum tentunya ya, setelah sudah disosialisasi di dalam ya kan, kemudian jika terjadi juga harusnya para penegak hukum itu bisa ini lebih ngemong, dalam arti dilihat juga gitu. Ketika kasusnya seperti tadi ya, jadi guru-guru takut untuk membenahi atau mendidik murid-muridnya karena khawatir dilaporkan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Iya. Yang sebelumnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2022 ya. 2012 ya. 2002. Nah, menurut saya sih sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tidak ada hal yang perlu ditakutkan, sehingga oh ini gara-gara udah ada Undang Perlindungan Anak terus udah kita guru-guru nggak usah lah sampai menegur secara ini segala macam gitu ya. Kalau menurut saya ketika guru ini tahu ya batasan ya, masa dia mukul sampai ada bekas merah, mungkin sampai berdarah ya, itu kan dia sudah kelewatan ya. Tapi
kalau hal-hal yang ringan-ringan saja menurut saya ketika dilaporkan kepada pihak berwajib juga tidak akan terlalu memproses gitu ya. Betul. Nah, kemudian kembali lagi kalau dikaitkan dalam lingkup SMA mungkin sampai ke SD itu rata-rata perundungan gitu ya Bu ya. Kalau di kampus di universitas itu kebanyakan, jadi kan saya bilang 6 ya, kebanyakan kekerasan seksual. Ya beda gitu ya. Jadi yang lebih viralnya memang yang dari yang di perundungan ya. Antara kakak kelas yang memplonco istilahnya ya, bahasa Medannya memplonco, ospek ya adik kelas gitu. Apalagi ada yang di pesantren ya, gitu ya. Nah, kalau kita melihat apa terlalu dibebaskan di dalam situ gitu, apa tidak ada pengawasan dari guru-gurunya, atau kan ada BP atau masing-masing fungsi lah ya di sekolah itu kan ada ya perannya masing-masing. Sampai sebegitu marak, mendalam, berakar, itu terjadi, masa nggak tahu pihak sekolahnya? Nah, maksud saya kan bisa itu diperbaiki oleh kepala sekolahnya misalnya dengan memanggil rapat gurunya, gimana caranya membenahi, ya kan? Karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Jadi menurut saya tidak perlu ditakuti undang-undang perlindungan anak, karena undang-undangnya sudah bagus. Implementasi di lapangan yang perlu kita benahi sebenarnya. Oke. Gitu. Dan berkaitan dengan tadi Undang-Undang Perlindungan Anak, apakah ini juga yang akhirnya menjadikan anak lebih bebas untuk berekspresi dalam hal perundungan? Bagaimana nih tanggapan Bu Suryani terkait hal ini? Ya, baik. Sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Yasmira tadi, undang-undang ini dibuat sebaik mungkin. Tetapi kita memang tidak bisa menutup mata bahwasanya ketika undang-undang lahir ini sering tidak diikuti dengan sarana dan prasarana yang mumpuni, sehingga proses sosialisasi dan pengenalan ke masyarakat itu masih sangat-sangat kurang. Tidak hanya di Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya ada Undang-Undang Peradilan Anak ya. Saya bicara tentang Undang-Undang Peradilan Anak, mungkin boleh sedikit lompat-lompat, tapi intinya sama ya Mbak. Betul. Undang-Undang Peradilan Anak itu jelas memberikan wewenang hak kepada anak untuk ditempatkan, misalnya di RSPA atau apa seperti itu. Tapi ternyata tidak semua daerah memilikinya. Berarti sarana dan prasarana itu tidak disiapkan. Di beberapa daerah misalnya bahkan tidak ada penjara anak, sehingga anak harus disatukan dengan dewasa. Ini kan menimbulkan gesekan, tentu akan terjadilah pasti kekerasan terhadap anak. Nah, begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bukan berarti undang-undang, dengan adanya undang-undang ini akan menimbulkan rasa jumawa pada anak-anak. Mungkin itu seperti itu pada pertanyaannya si Mbak ya. Kok dengan Undang-Undang Perlindungan Anak jadi anak-anak jadi bebas nih melakukan perundungan, kok gurunya jadi takut? Kan seperti itu kan Mbak. Ternyata sebenarnya karena kurangnya sosialisasi di tataran penyidik sendiri juga, termasuk juga guru-guru dan bahkan para aktivis-aktivis yang menyuarakan ini begitu. Kebetulan saya dulu bekerja ya, beraktivitas di sebuah lembaga perlindungan anak. Itu banyak itu yang melapor ke kita Pak. Kadang-kadang hanya sekedar gurunya tampar, akibat misalnya anaknya merokok, itu juga jadi masalah gitu. Itu jadi masalah. Nah ini sebenarnya kurangnya komunikasi menurut saya antara guru dan orang tua. Mungkin kedepannya di sekolah-sekolah ini seperti yang saya tawarkan tadi, adanya suatu kurikulum Pak. Adanya suatu kurikulum yang disiapkan oleh negara, pemerintah, atau para akademisi yang mendukung adanya pemahaman dan pembelajaran bagi anak-anak mengenai gender dan kekerasan. Agar apa? Agar anak-anak ini juga memahami hak dan kewajibannya. Begitupun gurunya. Begitupun juga gurunya gitu. Yang kita khawatirkan nggak sinkron. Anak-anak merasa dia aku kan anak-anak dilindungi kok oleh undang-undang. Ya. Dan gurunya pun susah tuh nanti orang tuanya melapor, kalau kita tampar aja orang tuanya melapor gitu. Kita jewer aja orang tuanya melapor. Kan ini sebenarnya sesuatu hal yang udah nggak ketemu dengan maksud undang-undang itu sendiri gitu Mbak. Oke, baik. Dan sebelum ke Bang Munir kembali nih, satu lagi pertanyaan kepada Bu Suryani terkait dengan tadi ada mungkin tampar menampar ataupun hal-hal yang memang dilakukan oleh guru yang diartikan oleh anak-anak adalah hal kekerasan. Tapi bagaimana dengan kekerasan seksual juga tidak luput dari masalah ini terjadi juga ada di sekolah, di lingkungan pendidikan. Seperti apa?
Benar sekali itu Mbak. Kalau kita lihat pemberitaan ya, tidak hanya di sekolah umum. Mungkin kalau beberapa tahun yang lalu, tahun 2023, yang terbaru ini di Yogyakarta, 15 orang murid ya di murid SD dicabulin oleh pihak sekolah. Kemudian beberapa tahun yang lalu ada santri, 14 orang santri di salah satu pondok pesantren. Kemudian beberapa 2021 saya pikir itu juga lebih dari 20 orang pendeta pelakunya gitu. Jadi kita nggak bisa katakan yang namanya kekerasan seksual ini tidak bisa kita nafikan bahwa pelakunya bisa siapa saja, bahkan orang terdekat. Bagaimana peran pendidikan di sini yang harus kita pikirkan, Mbak? Ya kalau kita lihat masa ustadz, masa pendeta, masa kepala sekolah, guru sanggup melakukan itu kepada anak siswanya, dan ternyata ada. Saya dulu menangani itu mungkin lebih dari 10 kasus yang pernah saya tanganin terkait guru melakukan kekerasan seksual terhadap anak muridnya. Kalau ini Mbak, ini juga udah pasti harus diberlakukan, itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Nggak ada pula alasan guru berlindung lagi. Ya, Nggak ada alasan betul. guru berlindung Iya, lagi. betul. Takut dengan undang perlindungan. Ini adalah suatu tindak kekerasan seksual, tindak pidananya sudah sangat jelas. Dan pelakunya bahkan hukumannya harus ditambah dengan sepertiga karena bagian dari orang terdekat, pendidik, pengajar, dan orang yang harus melindungi anak. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, artinya memang ya itulah Bang Munir. Ternyata selain jadi yang lagi hot-hotnya, selain tadi perundungan, ternyata juga ada terjadi kekerasan seksual bahkan terhadap anak, terhadap murid yang dilakukan oleh orang-orang yang harusnya Bang Munir mendidik. Ini kan tentu menjadi perhatian bersama ya Bang Munir ya. Bukan menjadi perhatian bersama, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Kalau perhatian aja, kalau nggak kita bertanggung jawab susah juga. Exactly. Jadi kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, yang jelas saya ingatkan bahwa saya problem ini bukan problem pendidik aja, bukan problem anak, tapi problem kita antara artinya berkesinambungan untuk bagaimana kita memahami dan mengerti atas perundungan ini tidak akan terjadi. Ya bagi orang tua juga di rumah, artinya kalau ada seorang guru yang masih di bawah katakanlah toleransi memarahi anaknya, jangan langsung buru-buru melaporkan anaknya seolah-olah melaporkan gurunya seolah-olah udah membuat kriminal yang besar. Coba mengadakan katakanlah pendekatan secara arif sehingga hal-hal yang terbaik dapat tercapai antara guru dan orang tua, antara orang tua, guru dan murid sehingga tidak ada kesenjangan. Artinya sama-sama dapat memahami, dapat mengerti. Itu yang kita harapkan bersama. Jadi duduk bareng itu perlu untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin bisa diselesaikan secara mufakat kekeluargaan. Betul sekali. Khususnya kepada Bapak Ibu juga kalau udah berbau dia tanda kutip masalah harga diri, apalagi seksualitas, silakan itu lakukan berdasarkan undang-undang yang berjalan. Jangan kita toleransi pula dengan itu. Makin toleransi, makin menjalar dia kemana-mana. Ini tak boleh kan gitu kan. Ya alhamdulillah. Ini luar biasa hari ini. Makin terasa suasananya makin enak walaupun bulannya Ramadan, tapi suasana bicaranya tetap mengakses kepada hal-hal yang sifatnya untuk mengedukasi, bukan untuk sifatnya tidak mendidik. Kan begitu kita harapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jipa, yang jelasnya hari ini kan kita luar biasa, ada Ibu Frop, ada Ibu Suryani. Betul. Tentu saya harapkan juga bagi Ibu Frop, tadi ada kata-kata yang paling miris. Apa tuh Bang Munir? Kalau di tengah-tengah antar pelajar, siswa, SMP, SMA, ini anak-anak di bawah umur. Bagaimana mahasiswa? Ini kadang-kadang kan korbannya di usia udah dewasa. Artinya kalau secara delik aduannya itu bukan lagi delik aduan, individu dia. Tidak boleh diintervensi orang lain, dia boleh melapor. Ini saya terbuka aja. Secara pidananya ya, secara undang-undang. Ini bagaimana? Kalau terjadi misalnya katakanlah tanda kutip seksualitas. Ya kalau itu memang terjadi dalam bentuk kenakalan. Tapi kalau terjadi karena sesuatu tick in gas. Ini dia. Bagaimana? Ini kita mau tanya dulu. Belakangan muncul persoalannya kan gitu. Betul Bang Munir. Silakan Prof. Ini agak jurus sedinanya ya. Seru nih. Bang Munir
pandai ya nyusun pertanyaannya. Biar lebih halus ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ada sebanyak 93 pasal ya. Untuk sanksi-sanksinya diatur di pasal 5 sampai dengan pasal 19. Di situ sangat jelas sekali ya sanksi-sanksi pidana yang unsur-unsurnya memang bisa menjerat para pelaku ya. Nah, untuk kekerasan seksual memang dia delik aduan. Ya, jadi memang yang bersangkutan yang boleh melaporkan, yang mengadukan ya. Nah, untuk delik ini sebenarnya kejahatan ini kejahatan yang sangat paling dibenci ya, bahkan bukan hanya di Medan, tapi di seluruh dunia. Dunia. Jadi bukan hanya tindak pidana korupsi saja yang massal ya, istilahnya universal ya, yang sangat dibenci oleh seluruh dunia, tapi ini juga kejahatan yang paling berbahaya. Ketika tadi Bang Munir menyampaikan ada take and give, pelakunya dewasa. Gitu ya. Karena saya katakan lah ya tadi kan saya sempat mengatakan bahwa kalau di lingkungan universitas tuh kebanyakan kekerasan seksual tadi saya sampaikan ya. Jadi ada 6 jenis tadi di poin keempat memang paling banyak di universitas. Rata-rata ya ada beberapa kampus, saya tidak mau sebutkan nama kampusnya ya. Betul. Ya itu ya kan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosennya gitu ya kepada mahasiswanya, ujung-ujungnya awalnya sebenarnya karena nilai ya, nilai tidak dapat dinafikan. Nah sebenarnya jika di suatu kampus ya, itu setahu saya kalau di kampus itu ada namanya seperti unit penjamin mutu ya. Di sana kampus itu wajib untuk menyertakan link aduan. Ya, jadi link aduan itu di-share, disebar ke seluruh mahasiswa, sosialisasi ketika ada penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada di portal-portal diletakkan sehingga mahasiswa itu sangat mudah untuk mengklik itu dan mengadukan dan wajib ya dirahasiakan nama pelapornya. Nah, setahu saya di kampus-kampus harus seperti itu karena memang dari L2 Diktinya sudah menyarankan seperti itu dan dilaksanakan oleh kampus-kampus. Makanya ketika ada kampus setiap tahunnya itu ada penilaian kampus mana yang terbaik di wilayah Sumatera Utara. Nah, salah satunya termasuk itu gitu. Ada perlindungan terkait yang tadi saya sampaikan 3 dosa tadi ya. Perundungan, kekerasan seksual dan intimidasi. Sehingga ketika ada gejala-gejala yang dosen itu seperti itu, biasanya itu nggak cukup sekali, Bang Munir. Itu ada keterusan, keberlanjutan. Ya, biasanya seperti itu. Sehingga diharapkan sekali untuk pencegahannya ada link aduan tadi. Ini dia. Oke. Kita berharap untuk pencegahan adalah link aduan. Artinya satu mimbar terbuka, tapi bagi pengadunya tetap dirahasiakan, kan itu artinya. Tidak boleh sampai tahu orang lain siapa yang mengadukan. Iya, betul. Ini menjaga. Ya semoga aja ini dapat berjalan secara maksimal bagi kita bersama, terutama di dunia pendidikan tingkat perguruan tinggi. Bagi anak-anakku dimanapun berada ya, siapapun itu, wajib ku bilang anak-anakku walaupun kalian mahasiswa, sekarang anak-anakku kalian. Nah, hanya satu pesanku. Kalaupun terjadi pada dirimu, jangan kau takut untuk melaporkan hal itu. Silakan, cari tempat perlindungan kepada orang yang bisa kau percaya. Ceritakan secara arif bijaksana. Semoga masalahmu dapat terselesaikan. Amin. Tidak galau dia kan. Ini kita galau. harapkan. Ya untuk kalau dihalau batang dihalau, jangan diambil. Katakannya si batang timun. Cakep. Kalau dihalau boleh dihalau. Cakep. Tapi ingat ini hari tak kami siapkan minum. Cukup. Ya berbicara apa aja di Markomur boleh. TVRI Sumatera Utara menyiapkan mimbar itu. Kita bicara apa, tentang apa, dan bagaimana. Tentu harus bernuansa bermakna dan menyelesaikan masalah ada solusinya. Tak boleh tak ada solusi. Karena kalau tak ada solusi, maka semuanya itu bisa mengarah kepada hoax dan juga bisa mengarah
kepada kegalauan. Tentu hari ini kita hadirkan orang-orang yang berkompetensi untuk berbicara hal ini. Orang-orang yang bisa memberikan solusi untuk di dalam kegalauan kita menghadapi masalah yang lagi ngetren saat ini. Memang demikian, 3 permasalahan, perundungan, seksualitas, dan intoleransi sering terjadi di ruang lingkup kehidupan kita. Silakan Adinda Gigi untuk bertanya apa. Oh, terima kasih rekan saya Abang Damunir ya. Masih banyak sekali pertanyaan ya, tapi memang mengingat waktu semakin sempit, jadi kita pilih-pilih nih. Bukan gitu aja, begitu kusuruh kau terkejut. Oh iya, terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi saya terkesima karena dari tadi saya selalu, saya kalau bisa Bang Munir ngomong tuh saya selalu terkesima ya, terbawa, ikut arus, tiba-tiba nyampe Anyut tak kemana gitu ya Bang Munir ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan hal ini tentu kita ingin mencari solusi bersama ya Bang Munir, bagaimana mungkin strategi permasalahan yang bisa dilakukan, apalagi tadi kalau melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi, mungkin ada juga sisi negatif di mana ya sebagai korban mungkin traumatis, akhirnya tidak mau berlapor. Nah, kira-kira untuk strategi seperti ini saya ingin tanyakan kepada Ibu Suryani, bagaimana nih Bu untuk pemecahan masalah seperti demikian agar korban ataupun orang-orang yang memang menjadi objek yang dalam hal ini kekerasan untuk bisa bersuara speak up. Silakan Ibu Suryani. Ya, terima kasih Mbak Zizi. Kota Medan tuh sebenarnya sudah banyak ya lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan yang siap memberikan pendampingan terhadap korban-korban anak dan perempuan. Cuma seperti yang saya gambarkan tadi, mungkin di dunia pendidikan masih sangat kurang sosialisasinya. Padahal pemerintah sendiri juga sudah mendirikan P2TP2A ya, yang khusus menangani dan mendampingi anak-anak korban kekerasan. Tapi itu memang lebih kepada tindakan pertolongan setelah kejadian. Sementara yang kita butuhkan hari ini lebih kepada pencegahan. Saya PASU ini baru berdiri 2 tahun dan mungkin programnya belum banyak, tetapi kami memang sudah melakukan tindakan langsung, melakukan pendampingan kepada masyarakat yang butuh bantuan hukum, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, karena itu bagian dari kewajiban advokat ya. Selain advokat itu material, tetap harus juga bisa bertindak sebagai advokat prodeo. Cuma memang untuk program-program kita belum ada. Mungkin ini ke depan lah kita bisa menyusun mengenai sosialisasi di ranah-ranah pendidikan. Saya berharap kawan-kawan di semua lembaga-lembaga perlindungan anak, termasuk yang punya pemerintah itu bisa lebih proaktif untuk memberikan sosialisasi terkait ini langsung ke tempat-tempat pendidikan, sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, dan mungkin juga bisa perguruan tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Munir tadi. Perguruan tinggi ini korbannya ini bukan anak nih, gitu kan, tetapi sangat rentan terjadi. Nah, ketika bukan anak, mereka mau apa? Apalagi yang tadi kalau misalnya yang kekerasan seksual udah jelas, udah ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Nah, yang pacaran gimana? Gitu kan? Sementara disitulah masa-masanya remaja itu dengan adanya apalagi sekarang medsos ya Pak ya. Medsos sangat bebas anak-anak mengaksesnya. Hal-hal baik perundungan kekerasan seks maupun kekerasan seksual itu udah menjadi sesuatu yang tidak bisa kita nafikan, hampir setiap hari terjadi di ranah pendidikan seperti itu. Jadi kita berharap mungkin intensif, yang lebih diintensifkan adalah satu sosialisasi, yang kedua koordinasi di tingkat stakeholder terkait. Bagaimana bisa memasukkan ke dalam kurikulum misalnya Pak, kalau di kampus mungkin sudah ada, tapi di tingkat SD, SMP, SMA belum ada. Tentang kekerasan perlindungan diri lah dari anak-anak ini dari melakukan, baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Suryani. Dan Bang Munir, kalau berbicara dengan sistem pendidikan, artinya selama ini kan kita sudah bertransformasi semakin demikian rupa, semakin maju, dan saat ini kita berada di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Iya, betul. Melihat hal ini, apakah ini juga menjadi potensi? Kalau bagi saya ya judul Merdeka boleh aja, tapi tidak semuanya harus merdeka. Betul. Ada hal-hal yang tidak boleh kita merdekakan sebelum
ketentuan agama yang memerdekakannya. Misalnya Betul sekali. seksualitas tadi. Kalau udah agama yang menyatakan ijab dan qabul, please, nggak ada masalah. Tapi kalau belum, janganlah pula coba-coba. Karena itu tak boleh coba-coba. Iya. Tengok begitu aku cerita coba-coba pemain musik merhatiin aku. Dah apa tuh jener? Ya. Berarti udah pernah coba? Nggak tahu lah kita. Nggak berani. Ada bulan puasa mengundang. Ya tapi itu hebatnya ya. Karena kenapa? Kadang-kadang anak-anak sekarang kalau saya menyatakannya masa kena karbet. Ya, fair aja aku ngomong. Masa kena karbet. Karena hebatnya medsos ini yang belum seharusnya diketahui jadi tahu. Iya, benar. Kalau sudah tahu melihat, terus pengen action. mindsetnya itu udah kemana-mana gitu. Betul, betul. Jadi disinilah pengawasan orang tua harus kita apai. Jadi kembali kita kepada masyarakat Sumatera Utara. Perhatikan sekali lagi, garis bawahi. Persoalan ini terjadi bukan dikarenakan kesempatan yang ada, tapi kita orang tua tidak melindungi anak kita, tidak memberikan edukasi terhadap anak kita. Hati-hati loh. Ini menjadikan bagian kita juga, tanggung jawab moral bagi kita bersama untuk saling menjaga. Dan satu hal, bagi anak-anakku, kalian wajib dilindungi. Wajib kalian diayomi. Tapi pahami, tidak semua yang harus kalian ketahui menjadi praktek harian bagi kalian. Paham ya? Tidak semua yang kalian ketahui harus menjadi praktek bagi kalian, sehingga akan merugikan diri kalian. Kalianlah korban utamanya, bukan siapa-siapa. Paham ya? Betul. Paham? Nah, itu Setuju dia. sekali dengan Bang Moder. Baik, nah berbicara tadi ya terkait dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar. Artinya ini sudah mulai anak itu, karena tadi Bang Moder juga, anak-anak sekarang udah mulai kreatif. Jadi kalau dengan kurikulum Merdeka Belajar seperti ini, artinya ya memang mereka akan dipacu semakin inovatif. Iya, betul. Tapi juga kita tidak bisa lepas bahwa ternyata medsos ini menjadi pengaruh yang banyak, pengaruh yang ada negatifnya, ada positifnya pemirsa di rumah. Lantas bagaimana seorang akademisi melihat hal ini dan menjadikan mungkin bagaimana Bu kira-kira, apakah bisa kita buat pencegahan terhadap hal ini? Tentu ya kalau untuk medsos karena sudah terlanjur basah jadi agak susah ya Bu ya. Tapi kan tentu ini proteksi dari dalam diri ataupun dari keluarga sendiri dan dari orang tua sendiri. Bagaimana sih Bu untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi lagi, bahkan mungkin bukan lagi tidak terjadi, nihil terjadi? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga luar biasa, langsung pada intinya gitu ya. Jadi pencegahan terkait kekerasan di lingkungan satuan pendidik ya, itu ada 3. Yang pertama ada penguatan tata kelola. Jadi artinya struktur dari perguruan tinggi itu, baik itu universitas sampai ke sekolah dasar ya, itu harus ada satgas-satgasnya, pengawasannya gitu ya. Dan itu berlanjut, continue. Jangan cuma udah didirikan terus lupa. Ya, harus terus berlanjut. Kemudian yang kedua adanya edukasi yang tadi Bang Munir sampaikan. Edukasi tadi perlu. Kita anggap kadang-kadang masih rawan nih, nggak usah, masih tabu, nggak perlu disampaikan terkait seksual gitu ya. Padahal itu perlu edukasi tadi, ya perlu diketahui. Nah, edukasi tadi bukan hanya tanggung jawab dari dosen ataupun guru, tapi orang tua di rumah. Ya betul. Ya, orang tua juga harus mengajarkan bagaimana caranya. Mungkin contohnya tidak satu kamar dengan orang tuanya di umur tertentu, anak-anaknya misalnya ya. Ada yang lainnya, sopan satu lainnya. Kemudian yang ketiga ada penyediaan sarana dan prasarana. Karena tidak bisa juga semuanya udah dibuat, undang-undang sudah ada ya, satgasnya sudah ada, ternyata nggak ada sarana prasarana yang nggak jalan ini Bang Munir. Nah itu perlu ya. Jadi 3 hal tadi saya rasa ketika itu sudah dilaksanakan di satuan pendidikan ya di Indonesia, insya Allah bisa meminimalisasi ya. Kalau kita bilang menihilkan mungkin belum bisa ya. Apalagi pergaulan bebas. Betul. Ya, generasi Z ya, ini ya, Gen Z mereka udah cerdas sekali, semuanya pakai ini Android ya, handphone segala macam. Benar. Jadi sosialnya juga udah kurang, iya kan? Mereka lebih senangnya dengan HP udah gitu ya.
Kalau dulu kita ada permainan apa namanya pecah piring ya lain sebagainya. Sekarang nggak ada lagi. Apa? Engklek ya. Apa congkak? Ya, sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Betul, sudah makin Mereka berkurang. sudah tenggelam dengan dunia imajinasinya sendiri, dengan yang dilihatnya tadi. Nah, pengawasan dari orang tua loh. Sebenarnya bisa untuk situs-situs tertentu di blok ya. Nah, itu mungkin orang IT yang tahu bagaimana mungkin di pemerintah Indonesia memblok situs-situs tertentu, apakah mungkin itu dilakukan sehingga ketika diakses nggak bisa nih. Gitu ya. Itu berarti ada kerjasama dari pihak IT yang ada di Indonesia. Kemudian yang paling utama tadi keluarga, ibu ya. Jangan nanti karena ingin apa namanya sunnah Rasul menikahnya cepat gitu ya, mau sempurna agamanya misalnya, tapi hanya melahirkan saja, tidak mau mendidik, mengayomi, mengajarkan anak-anaknya kepada yang baik. Jadi udah punya anak udah selesai, nggak begitu sih. Menurut saya beban dari orang tua itu sangat besar sebenarnya, sehingga anak-anak itu bisa menjadi yang lebih baik. Bahkan di luar negeri sekalipun, ketika anak-anak melakukan tindak pidana itu orang tuanya dipanggil. Betul. Iya, bukan seperti di Indonesia ya. Ini mohon izin. Ya, jadi orang tuanya dipanggil dan ditanya tanggung jawabnya mana. Kalau anaknya ngulang lagi, orang tuanya kena sanksi. Betul. Sehingga ada rasa bertanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar melahirkan, dia mengandung, tapi dia bagaimana caranya anak ini bisa tidak menyulitkan oleh masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Demikian. Ini satu hal yang dibilang tadi, tanggung jawab moral. Betul, Istilah Bang Munda. moralitas kita apa? Nah, di sini yang paling perlu. Baik, sebagai closing statement daripada Ibu Suryani gimana? Kami persilakan. Ya. Terima kasih Pak Munir, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah. Ya. Pastikan anak-anak kita aman dari segala tindak kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Ibu adalah madrasah utama bagi anak. Ya. Jadi memang bagaimana seorang ibu dapat menjadi guru, ya guru utama bahwasannya kekerasan yang dilakukan baik anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak sampai terjadi menimpa anak-anak kita. Jika seandainya telah terjadi kepada anak-anak kita, baik yang dilakukan oleh teman sebaya maupun orang-orang terdekatnya di rumah ataupun di tempat dia menimba ilmu, jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk melapor, ya. Sudah banyak, pemerintah sudah memberikan tempat-tempat perlindungan, pemerintah sudah memberikan ada rumah P2T P2A, kemudian ada lembaga-lembaga perlindungan anak, dan kebetulan saya juga di organisasi kami, organisasi advokat, ya, organisasi advokat Sumatera Utara, juga bisa memberikan bantuan hukum untuk korban-korban yang sudah mengalami, ya, korban-korban yang sudah mengalami tindakan kekerasan. Yang pasti jangan pernah takut ya untuk berbicara tentang keadaan yang menimpa kita untuk menegakkan hukum. Betul. Bagi semuanya. Mungkin itu saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kepada Ibu Prof, gimana Bu Prof? Ya. Closing statement-nya. Baik, pada intinya undang-undang sudah dibuat sedemikian rupa, sangat bagus. Ya. Jadi diharapkan para penegak hukum bisa lebih bijaksana dan lebih aktif untuk restoratif justice-nya, kemudian para satuan pendidik yang sudah ada Permendikbudnya, ya kan, mohon dilaksanakan di seluruh lingkungan kampus, baik dari universitas sampai ke playgroup ya, dari paling bawah, benar-benar pengawasan ditingkatkan, tidak hanya sekedar dibuat satgas, tapi tetap terus dipantau keberlanjutannya. Dan walaupun memang tadi kasus dari kekerasan seksual ya ini lebih marak ya dibanding kasus yang lainnya yang ada 5 lagi, dan kendalanya adalah para korban yang malu ya sehingga tidak berani melaporkan kepada atau mengarung pada pihak yang berwajib. Namun percayalah, semakin ditutupi itu akan membuat para pelaku menjadi lebih marak lagi aksinya. Jadi silakan beranikan diri, akhiri semua, laporkan atau adukan kepada pihak yang berwajib. Ada banyak organisasi-organisasi yang siap mendampingi. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi. Yang jelasnya waktu jua yang memisahkan kita. Belah batang dibelah, jangan dibelah batang sejati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah dalam hati.
Saya Haji Munir Nasution, sarjana hukum, dan rekan saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari kami. Dan ini dia Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya.